Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Intan Permata, NIM 1800131, nomor absen 4 dari PGSD Penjas kelas 5A. Seperti biasa, di sini saya akan memaparkan pematerian tentang kedaruratan medis. Nah, di sini penyampaian materi yang selanjutnya mengenai kedaruratan medis 3 tentang keracunan dan gigitan binatang. Yang pertama ada keracunan. Keracunan merupakan suatu zat yang masuk dalam tubuh dengan jumlah tertentu yang menyebabkan reaksi yang tidak sehat. Nah, keracunan tersendiri di sini ada beberapa penyebab. Nah, selain penyebab, juga keracunan itu memiliki beberapa jenis, di mana yang pertama ada keracunan melalui mulut. Nah, keracunan melalui mulut ini disebabkan oleh obat-obatan, lalu makanan atau minuman yang kadaluarsa, zat kimia seperti obat serangga, overdosis, dan lain-lain. Lalu, adapun makanan yang mengandung racun. Nah, bagaimana sih tahapan pertolongan untuk keracunan di dalam pencernaan? Yang pertama adalah membuat rangsangan muntah dengan jari. Di sini bisa dilakukan oleh korban jika memang kondisinya memungkinkan, korban masih sadar, hanya mengalami gejala-gejala ringan yang ditimbulkan oleh keracunan tersebut. Dia pertama harus merangsang muntah dengan jari, di mana pasien atau korban memasukkan jarinya ke dalam mulut sampai ke daerah kerongkongan yang menimbulkan rangsangan untuk memuntahkan apa yang ada di dalam pencernaannya. Lalu korban diposisikan duduk condong ke depan, lalu penolong berdiri di samping korban guna membantu penanganan keracunan yang dialami korban. Lalu penolong harus menggunakan sarung tangan, alasannya yaitu untuk menghindari efek samping dari racun yang dikeluarkan oleh korban. Lalu buat rangsangan muntah dengan memasukkan jari ke mulut korban. Nah, ini jika posisinya memang korban udah lemas posisinya dan tidak memungkinkan keseimbangan kesadarannya. Nah, di sini juga ada tindakan selanjutnya bila korban memang sudah tidak mengalami kesadaran, dibawa segera ke rumah sakit, tidak perlu lagi dengan rangsangan muntah. Nah, namun di sini ada keterkecualian, yaitu bila korban tidak sadar, bahwa segera ke rumah sakit. Lalu bila korban yang mengalami keracunannya banyak, pisahkan dengan cara triangle. Nah, lalu bila korban meminum racun serangga, turunkan konsentrat racun sebelum memberi rangsangan muntah. Nah, di sini ada jenis keracunan selanjutnya, yaitu keracunan melalui pernapasan. Nah, gejala yang ditimbulkan oleh keracunan melalui pernapasan ini, yang pertama adalah merasakan pernapasan sesak, lalu kulit sisnosis atau kebiruan sekitar wajah, mulut, dan hingga leher. Lalu nafas berbau juga disertai batuk. Nah, penyebabnya keracunan ini disebabkan oleh menghirup gas beracun atau kebocoran dari gas industri. Karena kemungkinan dari kebocoran gas industri ini dibuangnya adalah limbah beracun dari industri itu sendiri. Nah, di sini ada pertolongan yang harus dilakukan mengenai keracunan yang dialami melalui pernapasan. Yaitu pertama, bawa ke tempat aman. Tempat ini sekitaran setidaknya memiliki ruang bebas udara yang memang kadar oksigennya bagus gitu. Lalu tenangkan korban, beri oksigen sampai korban sadar, dan tetap beri oksigen sampai pernapasan dirasakan nyaman oleh korban. Nah, ini jika memang keadaan korbannya masih bisa ditolong dengan pertolongan pertama dari penolong yang ada di sekitaran korban. Lalu yang ketiga ada keracunan melalui kulit. Nah, penyebabnya di sini ada zat kimia, biasanya dari bahan pertanian. Nah, biasanya kan petani selalu menggunakan zat bahan kimia guna membasmi serangga. Nah, biasanya ini jika tidak menggunakan sarung tangan atau alat pelindung lainnya bisa menyebabkan keracunan terhadap kulit.
lalu dari tanaman, dan tersentuh binatang. Nah, binatang ini yang bisa menyebabkan keracunan adalah ulat bulu atau makhluk di laut seperti ubur-ubur atau serangga kecil yang memang bersentuhan langsung dengan kulit kita. Gejala pertama yang akan dialami seseorang jika mengalami keracunan pada kulitnya, yang pertama adalah kulit berwarna kemerahan karena akan menimbulkan iritasi. Lalu yang selanjutnya gatal yang disertai nyeri, bahkan melepuh seperti luka bakar, eh, seperti ditimbulkannya oleh ubur-ubur. Sengatan ubur-ubur ini akan menimbulkan melepuhnya kulit seperti luka bakar. Nah, lalu bila terlalu parah akan mengakibat shock. Nah, shock ini tuh karena adanya kesalahan fungsi syaraf yang memang si racunnya itu sudah masuk ke dalam syaraf yang memang akan menyebabkan shock hingga kepada daerah otak. Nah, lalu bagaimana pertolongan yang harus kita lakukan terhadap korban yang mengalami keracunan melalui kulit? Yang pertama, buka pakaian korban yang terkena. Nah, jika memang korbannya lukanya terlapisi oleh pakaian, lebih baik kita melepaskan pakaian tersebut. Tapi jarang sih jika di laut mengalami iritasinya karena atau keracunannya kehabat ubur-ubur. Biasanya di pantai kita bertelanjang dada ya, apalagi turis gitu. Lalu siram dengan air bagian yang terkena racun. Nah, ini tahapan pertama untuk meminimalisir racun pada kulit. Lalu arah menyiram dari bagian dalam keluar. Nah, jika memang kondisinya tidak memungkinkan atau cederanya parah, bawa ke RS untuk pengobatan lebih lanjut atau rumah sakit. Nah, lalu di sini ada tentang kedaruratan medis yang selanjutnya tentang gigitan binatang. Nah, di sini itu ada beberapa penyebab gigitan binatang yang memang harus dilakukan dalam kedaruratan medis ini. Nah, yang pertama ada yang diakibatkan oleh gigitan serangga. Nah, gejalanya yang pertama, jika racun dari sengatan serangga itu menjalar, adalah urat menjadi kejang, kepala pusing, demam, berkeringat dingin, sesak nafas, dan disertai muntah. Nah, ini tuh lebih kepada sudah mengacu kepada syaraf dan peredaran darah yang memang mengakibatkan kurang kestabilannya organ di dalam tubuh kita. Nah, jadi gejalanya juga ya pasti agak parah gitu. Lalu bagaimana sih penanganan yang harus dilakukan jika kita mengalami gigitan serangga yang memang mengandung racun di dalam tubuhnya? Ada penanganan secara alami. Ya, pertama siapkan 6 siung bawang putih, dikupas dan ditumbuk halus, lalu kemudian gunakan plester atau perban untuk menutupi luka atau bekas gigitan serangga tersebut. Nah, para pakar ini mempercayai bahwa memang bawang putih itu ampuh untuk mengeluarkan racun, bahkan duri sekalipun itu bisa keluar jika memang kita mengalami robekan di kulit. Nah, bawang putih ini bisa menjadi antioksidan dan menarik racun yang memang sudah masuk ke dalam pori-pori kulit kita. Nah, namun di sini juga ada juga yang disebabkan seperti ulat bulu. Nah, di sini pasti gejala pertama yang akan dialami itu seperti gatal karena ulat bulu tersebut jangan sampai digaruk. Kalau digaruk kan akan memperluas peredaran dari bulu yang tertempel di kulit gitu. Jadi karena jika digaruk akan semakin menyebar rasa gatalnya. Nah, itu penggarukan yang menyebabkan iritasi kulit juga jika berlebihan digaruknya. Nah, lalu penanganan yang harus dilakukan seperti apa? Yang pertama, kita bersihkan dahulu bulu-bulu dari ulat yang menempel. Bisa menggunakan garam yang dicampur minyak kelapa, oleskan pada bagian yang terasa gatal. Nah, diamkan kira-kira setengah jam. Lalu bersihkan. Nah, ini cara sederhana yang bisa kita lakukan jika mengalami gejala keracunan karena ulat bulu. Di sini ada yang selanjutnya serangga, yang selanjutnya adalah tomcat. Tomcat ini dikenal mengandung racun jenis paederin yang dapat menyebabkan kulit mengalami iritasi atau melepuh seperti herpes. Nah,
Lalu bagaimana sih penanganannya? Penanganannya kita bisa menggunakan minyak goreng yang diaduk dengan garam dapur. Ini adalah penawar racun apabila kita mengalami gigitan yang disebabkan oleh tomcat. Lalu yang selanjutnya ada gigitan jika terkena pacet atau lintah. Nah, di sini itu gejalanya bisa sampai ada robekan di kulit, keluar darah, lalu memar. Nah, itu bisa disebabkan jika memang kita mengalami gigitan dari pacet atau lintah. Nah, pertama caranya adalah tuangkan alkohol atau bisa juga diolesi garam terutama di bagian mulut lintah. Setelah lintah lepas, bersihkan luka menggunakan antiseptik dan tekan sampai pendarahan berhenti. Biasanya sih dengan abu atau rokok itu bakonya bisa melepas gigitan dari lintah gitu. Nah, tahapan selanjutnya ya kita bisa membersihkan dengan antiseptik dan menekan sampai pendarahan berhenti. Nah, lalu ada yang selanjutnya dari hewan ular. Nah, gejala yang ditimbulkan ini atau tandanya itu adanya bekas gigitan, sakit yang hebat dan merah sekitaran luka. Nah, tapi kita penting juga sih mengetahui sebelum melihat posisi seperti apa sih jika ular akan menyerang kita. Nah, gitu. Nah, pertama kita harus mengenali jenis gigitan ular berbisa. Nah, hal yang terpenting dalam penanganan pada gigitan ular berbisa adalah kita mengenali dahulu jenis ular berbisa dan tipe gigitannya. Dengan demikian kita bisa tahu apakah gigitan ular yang kita alami ini berbahaya atau tidak. Selanjutnya kita bisa melakukan langkah yang tepat terhadap gigitan ular tersebut. Nah, ciri yang pertama, ular berbisa itu kepalanya lebih gepeng berbentuk segitiga, berbeda dengan ular yang tidak berbisa itu bentuk kepalanya oval. Lalu dilihat dari hasil gigitan, jika memang kita mengalami gigitan ular, yang pertama adalah gigitan ular itu hanya mencampakkan dua bentuk taring hasil gigitannya. Berbeda dengan gigitan ular yang tidak berbisa, mereka akan ada bentukan gigitan dari beberapa gigi yang memang berbekas pada kulit. Nah, lalu dari bentuk ekor, jika ular itu tidak berbisa, biasanya ada eh, dua garis yang memisahkan pada ekornya. Nah, kalau berbisa itu garisnya itu tidak ada. Nah, hanya ada satu garis sisik di ekornya. Nah, lalu ciri ular dengan bisa rendah. Yang pertama, bentuk kepalanya oval atau bulat telur. Lalu gerakannya agresif, cepat, dan takut pada musuh. Yang ketiga, membunuh mangsanya dengan membelit, beraktivitas pada siang hari, tidak memiliki taring bisa, gigitannya tidak mematikan, dan setelah menggigit langsung lari. Nah, lalu ciri ular yang memiliki bisa tinggi, yang pertama bentuk kepalanya cenderung segitiga sempurna, gerakannya lambat atau tenang, penuh percaya diri, beraktivitas pada malam hari, membunuh mangsanya dengan menyuntikkan bisa, memiliki taring bisa, setelah menggigit masih tinggal di tempat, dan biasanya gigitan ular itu mencirikan dengan 2 titik. Nah, penanganan yang harus kita lakukan jika mengalami gigitan ular, yang pertama harus tetap tenang, lalu diamkan lengan atau kaki yang digigit ular dan jangan banyak gerak agar racun itu tidak mudah menyebar. Nah, lalu lepaskan semua perhiasan yang menempel di badan karena biasanya tidak lama dari gigitan ular kita akan mengalami bengkak dan akan sulit melepaskan perhiasan yang kita gunakan. Lalu bersihkan luka tapi jangan disiram dengan air dan tutup dengan kain bersih dan juga kering. Nah, gunakan spot atau bidai untuk mengurangi pergerakan daerah yang terkena, tapi usahakan tetap cukup longgar sehingga tidak membatasi aliran darah. Karena jika kita mengikatnya terlalu kencang, jika seketika ikatan itu dilepas, maka peredaran darah itu akan cepat kembali kepada daerah yang tidak mengalami peredaran darah. Nah, begitu juga dengan racun yang tersebar akan berbalik arah secara cepat dan menyebabkan pembekuan darah akibat bisa itu akan lebih cepat pembekuannya. Nah, jika memang parah sekali, harus penanganan kesehatannya kurang, maka dirujuk ke rumah sakit. Nah, lalu di sini ada beberapa gejala organ yang disebabkan oleh gigitan ular. Yang pertama, hematotoksik, lalu neurotoksik, kardiotoksik, dan sindroma kompartemen. Pertolongan yang harus
dilakukan adalah posisikan bagian luka lebih rendah dari jantung, hubungi bantuan, tenangkan penderita, cuci luka dengan sabun, dan imobilisasi. Nah, lalu apa saja sih yang tidak boleh dilakukan saat digigit ular berbisa? Yang pertama, memanipulasi luka, baik dengan cara menyedot bisa ular dari tempat gigitan atau menyayat kulit agar bisa keluar bersama darah. Lalu menggosok dengan zat kimia atau mengkompres dengan air panas atau es pada luka gigitan, mengikat atau memberi torniket, minum minuman alkohol atau kopi, mencoba mengejar dan menangkap ular. Nah, itu adalah beberapa hal yang memang tidak disarankan untuk dilakukan jika mengalami gigitan ular. Selanjutnya ada akibat gigitan anjing. Nah, gigitan anjing ini gejalanya tidak lebih dari gigitan yang dialami oleh ular. Di sini ada beberapa penanganan jika kita mengalami gigitan anjing, berbeda dengan penanganan yang dialami oleh jika mengalami gigitan ular. Nah, yang pertama, biarkan darah mengalir sementara demi mengeluarkan kuman dari luka. Bersihkan dengan air bersih, beri antiseptik berulang kali karena lebih efektif membunuh kuman pada menit-menit awal. Perlakukan sebagai luka terbuka atau balut, bawa ke rumah sakit atau dokter untuk menghindari penyakit tertentu akibat gigit. Karena akibat gigitan anjing ini di air liurnya itu banyak sekali virus. Jika kita menanganinya salah, maka akan mengalami beberapa penyakit yang dikaitkan pada organ tubuh. Nah, selebihnya gejala maupun penanganannya akan sama dengan gigitan ular berbisa. Tapi di sini ada cara sederhana yang memang harus dilakukan jika mengalami gigitan anjing. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan materi dari kedaruratan medis 3. Selebih dan kekurangannya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua di luar sana. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.